Selamat pagi anak-anak. Tentunya selalu semangat pagi. Salam satu hati. Yes, yes, yes. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, anak-anak, seperti biasa, mengawali kegiatan pembelajaran, kita harus awali dengan doa. Ibu ajak kita untuk bersama-sama melakukan yel-yel sebelum berdoa. Ya, Ibu minta tangannya diangkat. Kita mulai melakukan yel-yel. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burungnya terbang. Tangan ke depan bertepuk tangan. Tangan dilipat, mari berdoa. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala hal yang telah Engkau berikan ke dalam hidup kami. Terutama pada malam tadi, Engkau telah menjaga kami. Hingga pada pagi hari ini, kami bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat-sehat selalu. Tuhan, sebagai hamba-Mu, kami merasa bangga Engkau menjadikan kami sebagai perempuan dan sebagai laki-laki. Pada hari ini pula, kami akan mempelajari materi tentang aku bangga sebagai laki-laki atau perempuan. Harapan kami, semoga Engkau bersama kami dalam proses KBM yang sedang berjalan. Dikau kami puji Tuhan hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, di awal Ibu mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di kelas 4. Mari untuk 1 tahun ke depan kita bersama dengan saya, yaitu Ibu Christina Maria Fatima. Kalian bisa memanggil Ibu adalah Ibu Timah dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, anak-anak, pada hari ini kita masuk pada materi pertama untuk pendidikan agama Katolik di semester ini, yaitu tentang aku bangga diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Sebelum masuk pada materinya, tentunya kita sama-sama mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam materi ini. Yang pertama, yaitu menyatakan syukur sebagai laki-laki atau perempuan. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya yang diciptakan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri kodrati perempuan dan laki-laki. Yang keempat, membuat moto atau kalimat ajakan yang indah tentang sikap sebagai perempuan atau laki-laki. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam materi ini. Ya, anak-anak, yang pertama sekali dalam materi ini menjadi sebuah bahan renungan bagi kita, di mana Tuhan itu menciptakan manusia, baik dia itu laki-laki maupun dia itu perempuan. Diciptakan Tuhan itu secara istimewa. Mengapa? Karena manusia itu diciptakan Tuhan serupa atau secitra dengan Allah. Lalu, manusia itu diciptakan Tuhan sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki dengan segenap jiwa raga, bakat, dan juga perasaan. Dalam materi ini, anak-anak,
banyak sekali hal yang mau kita pelajari. Dan terutama kita juga melihat bagaimana pandangan masyarakat tentang laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat kita itu anak-anak, banyak pandangan tentang laki-laki maupun perempuan. Mereka menganggap laki-laki dan perempuan itu setara atau sama. Namun ada juga anggapan lain yang mengatakan bahwa laki-laki lebih baik dari perempuan atau lebih kuat dari perempuan atau lebih dari segalanya dengan perempuan. Nah, anak-anak, pendapat itu tidak bisa kita salahkan. Karena memang pendapat itu berdasarkan latar belakang tradisi ataupun berdasarkan latar belakang suku, latar belakang agama, dan masih banyak yang melatar belakangi pendapat itu muncul dalam masyarakat. Namun dalam hal ini, kita lebih melihat bagaimana pandangan Kristiani tentang laki-laki dan perempuan. Dan itu menjadi dasar dari kitab suci yang ada dalam Kejadian bab 1 ayat 26-31 yang berbunyi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, dan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Anak-anak, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci yang telah Ibu bacakan tadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam pandangan Kristiani itu pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan dengan keunikannya masing-masing. Tuhan juga menciptakan manusia sebagai laki-laki dan sebagai perempuan secara berbeda, baik itu dari segi fisik maupun dari segi psikis. Hal itu atau perbedaan itu diciptakan Tuhan dengan tujuan agar di antara kita, agar sesama kita, baik itu sesama perempuan, sesama laki-laki, atau antara perempuan dan laki-laki itu, agar saling bekerja sama dan agar di antara kita itu bisa saling melengkapi. Lalu, perbedaan lain yang bisa kita lihat antara laki-laki dan perempuan itu ada banyak. Dan Ibu minta sampai di rumah, anak-anak bisa tanyakan ke kakak, ke bapak, ke mama tentang perbedaan apa yang ada antara perempuan dan laki-laki. Yang pertama itu yang mau kamu gali, yang mau kamu cari, yang mau kamu tanyakan kepada siapapun yang ada di sekitar kalian setiba di rumah, dan ini menjadi pekerjaan rumah. Itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu yang pertama dari segi fisik. Kamu cari itu perbedaannya dari segi fisik. Yang kedua yang kamu cari lagi adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu adalah dari segi psikis. Nah, setelah kamu mencari itu, atau selain banyak hal yang kamu cari, perlu juga sedikit Ibu singgung bahwa dari sekian banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ada beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas laki-laki dan perempuan yang melekat dan tidak bisa tergantikan. Ciri khas tersebut anak-anak disebut sebagai ciri kodrati. Anak-anak, manusia, kita semua, ibu guru dan anak-anak sekalian itu ternyata sebagai citra Allah. Manusia baik laki-laki dan perempuan itu sederajat,
Sehingga di antara kita ini anak-anak, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa si A itu lebih baik dari si B. Si B juga lebih baik dari si C. Anak-anak, tidak boleh ada yang mengatakan itu. Dan ibu harap di antara kalian tidak boleh mengatakan bahwa saya lebih baik dari mereka. Karena kita diciptakan Tuhan itu sama, sederajat. Laki-laki dan perempuan adalah setara, itu menurut Tuhan. Menurut Tuhan dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan saat menciptakan manusia. Baik dia sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Karena kita diciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Seperti dalam kitab Kejadian, bab 2 ayat 18. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Itulah bunyi kitab suci dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Itu perlu diingat anak-anak. Anak-anak, ada hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti dari konsep kesetaraan, dari konsep Tuhan itu menciptakan manusia itu sebagai laki-laki dan sebagai perempuan itu sederajat atau sama di matanya. Adapun konsep tersebut bahwa di dalam kesetaraan, di dalam kesederajatan, atau di dalam kesamaan itu masih terdapat perbedaan atau masih terdapat keunikan dari masing-masing orang. Keunikan perbedaan itu diciptakan Tuhan dalam suatu persamaan itu memiliki tujuan yang kuat. Adapun tujuannya, anak-anak ini perlu dipahami, adapun tujuannya adalah di antara kita ini agar saling bekerja sama. Itu tujuan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua, agar kita saling melengkapi perbedaan yang kita miliki. Nah, anak-anak, laki-laki dan perempuan itu ternyata diajak untuk mewartakan kasih. Kita diajak untuk mewartakan kebaikan Tuhan kepada sesama kita. Diciptakan sebagai laki-laki atau diciptakan sebagai perempuan. Tentu memiliki tanggung jawab yang besar agar kita dapat tumbuh sebagai laki-laki dan perempuan yang sempurna. Dan itu ada macam-macam cara agar kita bisa tumbuh menjadi manusia yang sempurna. Beberapa cara yang dapat kita buat di antaranya. Yang pertama itu, yang mau kita buat itu adalah kita harus rajin merawat diri. Dalam arti bahwa apa yang kita miliki harus kita rawat. Contohnya gigi. Itu contoh praktisnya anak-anak. Gigi. Kita harus rajin menyikat gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Itu cara merawat diri, salah satu contoh untuk merawat diri. Yang kedua, terus mengembangkan kelebihan. Hal apa saja yang menurut kalian itu merupakan kelebihan yang ada pada diri kalian itu harus terus dikembangkan. Misalnya, ada di antara anak-anak kalian itu yang jago sekali untuk berpuisi, yang jago sekali untuk bermain voli, yang jago sekali untuk bermain bola kaki, yang jago bermain tenis. Itu kelebihan-kelebihan itu tidak akan pernah dimiliki orang lain. Dan tugas kita adalah terus mengembangkan kelebihan yang kita miliki itu. Nah, anak-anak, apalagi yang ketiga? Hal yang ketiga yang mau kita buat adalah menjaga diri sebaik mungkin. Dalam arti bahwa kita bisa batasi diri. Kita bisa batasi hal-hal yang baik yang harus kita buat. Dan kita harus bisa
membuat batasan agar sesuatu yang buruk yang bisa merusak diri kita masuk dalam diri kita itu bisa kita batasi. Kita tidak boleh izinkan sesuatu yang buruk itu merusak semua yang baik yang terdapat dalam diri kita. Ya anak-anak. Lalu yang keempat adalah bersyukur dan merasa bangga terhadap diri sendiri. Ya, mungkin Anda kalian pernah mendengar yang dikatakan oleh orang pintar itu adalah dalam bahasa Inggrisnya be yourself. Jadilah diri sendiri. Kita harus pandai bersyukur. Kita harus merasa bangga apa yang kita miliki. Kita tidak boleh menjadi orang lain dalam situasi apapun. Kita penting menjadi diri sendiri. Bahwa saya bisa. Dengan keadaan saya seperti ini, saya bisa. Kita harus punya tekad seperti itu. Kita jangan pernah merasa bahwa dalam situasi ini saya harus menjadi dia. Anak-anak itu tidak boleh dilakukan. Itu kalau kita lakukan bahwa kita tidak pandai bersyukur. Kita tidak pandai bersyukur. Jadi dalam hal ini kita bersyukur dan merasa bangga terhadap diri sendiri. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, harus kita bangga, harus kita syukuri bahwa dengan diikuti dengan kata Tuhan, terima kasih atas semua yang kau berikan dalam diri ini. Hamba sangat merasa bangga terhadap apa yang kau berikan kepada hamba. Itu baru namanya adalah anak-anak yang pandai bersyukur. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini masih ada banyak hal baik yang harus kita lakukan, terlepas dari apa yang sudah Ibu jelaskan di atas. Dan sebagai materi terakhir yang mau kita bahas dalam pertemuan ini, di sini Ibu mau menyampaikan bahwa dalam hidup ini kita harus memiliki sikap saling menghormati antara sesama, baik itu kepada sesama laki-laki maupun kepada sesama perempuan. Dan anak-anak, itu ada banyak cara yang mesti kita lakukan, yaitu yang pertama, bahwa kita tidak boleh mengejek. Kita tidak boleh mengejek itu baik di antara sesama laki-laki maupun di antara sesama perempuan. Kita harus jauhi sikap saling mengejek. Yang kedua, tidak pilih-pilih teman. Dalam pergaulan kita sehari-hari, bahwa kita perlu ingat, kita diciptakan Tuhan itu sederajat, atau di mata Tuhan itu sama. Sehingga perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bahwa dalam mencari teman, kita tidak boleh pilih-pilih teman. Kita tidak boleh mengatakan bahwa dia tidak cocok untuk menjadi teman saya. Si B juga tidak cocok menjadi teman saya. Dan saya lebih cocok dengan si D karena dia kaya, karena dia memiliki segalanya. Itu tidak boleh kita lakukan. Dalam hidup hendaknya kita melihat sesama itu sama tanpa memandang siapa-siapa. Yang ketiga, saling membantu tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga itu adalah sangat penting untuk kita pahami anak-anak, bahwa jika yang sering terjadi itu kalau ada teman-teman yang lupa bawa ballpoint, yang tidak memiliki buku, bahwa anak-anak yang punya lebih ballpoint, lebih buku, lebih pensil, dan lebih lain-lain alat tulis yang kalian bawakan itu, kita harus ikhlas memberikan kepada teman yang membutuhkan alat-alat tersebut. Tidak boleh melihat, tidak boleh kasih dia ini ballpoint karena dia ini kurap, karena dia ini kudis, karena dia ini jelek, karena dia gini-gini. Tidak boleh membeda-bedakan teman dalam hal membantu. Kita memberikan bantuan itu dengan seikhlas mungkin, tanpa melihat siapa orang yang kita bantu. Nah, anak-anak, ini merupakan materi terakhir atau hal terakhir yang mau kita sampaikan dalam materi ini. Nah, anak-anak,
sebelum kita akhiri, Ibu mau mempertegas sekali lagi bahwa kita di dalam kehidupan ini adalah sama, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia itu sendiri. Ya anak-anak, kita tidak boleh membeda-bedakan, kita tidak boleh membeda-bedakan kasta, membeda-bedakan suku, ras, ataupun agama. Kita hendaknya melihat sesama itu sama seperti kita. Ya anak-anak. Nah, dan perlu diingat lagi, tadi Ibu memberikan tugas untuk mencari perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik perbedaan yang muncul dari segi fisik maupun perbedaan yang muncul dari psikis. Pertemuan berikutnya akan Ibu suruh untuk presentasi di depan kelas. Dan ini bukan tugas per kelompok, ini tugas individu. Sehingga di rumah dikerjakan dengan baik, dengan rapi. Nanti pertemuan berikutnya, Ibu suruh satu persatu untuk mempresentasikannya di depan kelas. Lalu, Ibu mau mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari anak-anak sekalian dalam mengikuti materi pada hari ini. Sebagai anak Tuhan, untuk mengakhiri setiap kegiatan, maka kita harus akhiri dengan doa. Nah, anak-anak, sebelum kita berdoa, mari kita yel-yel bersama. Yel-yel, kita mulai. Dan sebelumnya, Ibu mengajak untuk angkat tangan. Yel-yel, mulai. Tangan di atas menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, bertepuk tangan. Tangan dilipat, mari berdoa. Kita berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji bagimu Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sepanjang proses pembelajaran kami hari ini. Besar harapan kami Tuhan, di bawah bimbingan-Mu, di bawah kuasa-Mu. Semoga apa yang kami peroleh hari ini tentang materi aku bangga diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan dapat berguna bagi masa depan kami. Di Kau kami puji Tuhan hari ini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.